Baik, kami dari Rumah Sakit RSUP Dr. M. Jamil Padang dari Sumatera Barat pada hari ini mewakili Dewan Direksi. Kebetulan Bapak Dirut kami, Direktur Utama adalah Dr. Yusirwan. Ya, Dr. Yusirwan hari ini tidak berkesempatan datang. Kami ada 1 Dirut dan 3 Direktur. Yang pertama, Direktur Perencanaan Keuangan Barang Milik Negara, saya sendiri, Dr. Ramadian MKN. Kemudian yang kedua, Direktur SDM, silakan Dr. Dovi. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Dovi Janas SPLJ Konsultan. Kebetulan kami sekarang menjabat sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Umum Rumah Sakit M. Jamil Padang sejak tahun 2019. Mungkin yang melatar belakangi kami menekuni profesi ini, sebenarnya cita-cita kami adalah bagaimana kami menjadi dokter, kemudian bisa melakukan hal-hal yang terbaik untuk organisasi yang saat ini kami diberi amanah sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Umum. Tentu kalau sudah diberi amanah, kita melaksanakan profesi ini untuk bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Mungkin itu dari saya. Satu lagi, Direktur Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medis, Dr. Rosudinda. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Saya sendiri bertugas di RSUP M. Jamil, efektifnya baru setahun 1 bulan. Sebelumnya pernah beberapa kali menjadi kepala dinas di kabupaten, dan sebelumnya lagi adalah kepala puskesmas, dan cukup lama di manajemen. Dan saya menekuni profesi dokter ini karena memang orang tua saya dan saya suka dengan menolong orang, ya. Jadi apalagi kakek saya itu meninggal karena tidak ada dokter katanya beberapa waktu dulu. Kemudian kita bertugas, ya, hari ini sama dengan Dr. Devi dan direktur lainnya bertugas di RSUP Dr. M. Jamil. Namanya dulu Rumah Sakit Megawati, ya, yang berdiri tahun 1953, ya. Silakan Dr. Rafi. Ya, Rumah Sakit M. Jamil merupakan rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan, dan tahun 2005 sampai sekarang menjadi rumah sakit dengan Badan Layanan Umum. Jadi sebenarnya kalau Badan Layanan Umum, kita bicara mengenai bahwa rumah sakit sebenarnya tidak mencari profit, tapi mendapatkan atau menjalankan operasionalnya dari efisiensi dan produktivitas untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian kalau saya sih sebenarnya dulunya di fungsional. Jadi kalau tadi Bapak Ramadian banyak di struktural, kalau saya di fungsional. Nah, jadi tahun 2019 saya bergabung untuk di manajerial, dan tentu kalau kita lihat suka dan dukanya pasti ada, ya. Kalau dulu saya hanya melayani pasien, tapi kalau sekarang saya tentu bicara bagaimana untuk melaksanakan kepentingan masyarakat, ya, untuk bisa mengatur semua orang yang bekerja di rumah sakit. Dan dulu saya fokus ke pasien, tetapi saya sekarang tentu sudah berbagi. Tapi itu adalah suka dan duka, artinya bagaimana kita bisa berbuat di mana saja. Yang penting kita bisa melaksanakan, bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, sehingga pelayanan khususnya di Rumah Sakit M. Jamil ini tentu kita bicara bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Iya, dan RSUP Dr. M. Jamil ini adalah rumah sakit rujukan untuk regional Sumatera Tengah, ya. Dan kami para dokter, ya, terus terang sangat senang dengan bekerja di RSUP M. Jamil karena ini adalah amal ibadah, ya. Berikutnya Dr. Dovi itu juga dari awal sama sampai hari ini kami punya cita-cita masih sama, yaitu sangat senang bisa membantu orang, ya. Jadi kalau ditanyakan apa suka duka kendala, ya, yang kita hadapi, ya tentu semua pekerjaan ada suka duka, ya. Tapi kami sangat menikmati, dan ini adalah tantangan tentunya, gitu, ya. Jadi bagaimana kita bisa
membantu orang, kemudian bagaimana kita bisa menyelamatkan nyawa orang, bisa menyembuhkan orang, ada kepuasan batin ya. Jadi kepuasan batin bagi seorang dokter bukan dari penerimaan jasanya, tapi ketika masalah itu selesai, masalah kesehatannya bisa kita bantu ya. Apalagi Dr. Dovi juga dokter yang memang juga bisa membantu orang-orang yang kesulitan punya keturunan, itu pasti ada kepuasan batin. Silakan Dr. Dovi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai Rumah Sakit M. Jamil, kita bicara bagaimana nanti Rumah Sakit M. Jamil, kita punya cita-cita, punya mimpi, bagaimana Rumah Sakit M. Jamil nantinya salah satu visi kita adalah menjadi rumah sakit yang terunggul di Asia Tenggara. Nah, itu adalah cita-cita yang memang menjadi mimpi kami ke depan. Tapi untuk menjadi rumah sakit yang terunggul di regional maupun di Asia Tenggara, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Bagaimana kita memberikan service excellent, bagaimana kita memberikan layanan-layanan yang unggulan, jadi sehingga nanti kita bercita-cita bahwa sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan ya, bahwa rumah sakit harus menjadi center of excellence. Yang kedua, rumah sakit harus berbasis riset. Yang ketiga, rumah sakit harus berafiliasi dengan institusi pendidikan. Yang keempat adalah rumah sakit harus mengampu rumah sakit di wilayah kerjanya. Jadi artinya bagaimana kita melakukan transformasi ke depan. Jadi rumah sakit ini harus sama dengan rumah sakit di luar negeri. Jadi inilah cita-cita kami, bagaimana kami nanti di Dewan Direksi untuk saling bekerja sama, saling mendukung untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit M. Jamil. Rumah sakit tentu tergantung nakodanya. Direktur utama kami lebih luar biasa lagi. Ya, seorang dokter bedah anak, sangat teliti dan juga benar-benar memikirkan bagaimana mutu rumah sakit ya, dan tentu bagaimana juga terjadinya efisiensi, terjadinya memang peningkatan pendapatan, dan itu berdampak kepada kesejahteraan. Jadi beliau memang senior kami, tapi dia juga bisa sebagai pimpinan dan juga sebagai abang ya. Dan satu hal lagi juga kami punya direktur pelayanan juga yang memang lincah ya, Dr. Rosedinda. Jadi sama-sama punya dasar, karena memang niat awal kita semua di saat mulai tamat SMA mungkin kita sudah berpikir memang ingin menjadi dokter. Demikian. Mungkin itu kalau kami tadi bercerita mengenai M. Jamil, mengenai kita berharap bagaimana kita harus berkontribusi bersama untuk bisa melakukan yang terbaik, bagaimana Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit M. Jamil salah satu UPT di Sumatera, ya, khususnya di Sumatera bagian tengah, dan inilah cita-cita kami menerjemahkan Rumah Sakit M. Jamil bisa menjadi ya, atau menerjemahkan salah satunya nanti kita bercita-cita ada Rumah Sakit M. Jamil dalam program-program unggulan, misalnya onkologi terpadu, layanan jantung, untuk layanan stroke ya. Dan itu yang menjadi cita-cita kami, sehingga nanti orang-orang yang biasanya pergi ke luar negeri, pergi berobat ke Jakarta, tapi bisa dilayani di Rumah Sakit M. Jamil. Nah, inilah yang kami harapkan ke depan untuk bisa memberikan yang terbaik ya kepada masyarakat di Sumatera Barat maupun di Sumatera bagian tengah, dan juga mungkin nanti kita juga bisa mendatangkan, kalau kita bicara kepada pelayanan excellent, tentu juga kita bisa menarik ya, atau mendatangkan pasien-pasien yang ingin sekalian berobat maupun melakukan turisme ya, untuk bisa berwisata sekalian ke Sumatera Barat yang memang banyak ya tempat-tempat wisata. Nah, ini yang menjadi suatu kombinasi yang ke depan ya, kesehatan, wisata itu bisa kita lakukan secara komprehensif. Mungkin itu dari sayanya. Ya, rumah sakit ini tumpuan daripada rujukan daripada rumah sakit yang ada di sekitar. Ada dari Riau, Sumatera Utara, ya, selain Sumatera Barat sendiri juga Jambi, ya, kemudian juga Bengkulu. Jadi ini menjadi kebanggaan Sumatera Barat tentunya. Kalau kita lihat itu logonya ada rumah gadang. Nah, ini tentu sebaiknya tentu ini menjadi juga perhatian lah bagi
perantau-perantau kita, yuk sumbang saran lah ke kira-kira apa yang harus kita perbaiki layanan kita. Tentu kami juga butuh saran-saran ya untuk bagaimana ini betul-betul, walaupun ini adalah UPT vertikal Kemenkes, tapi itu milik kita semua ya. Dan di sini banyak putra-putra Minang juga bekerja di sini, Sumatera Barat bekerja di sini. Artinya apa? Mari, ini memang kebanggaan Sumatera Barat, tapi ini untuk Indonesia ya. Jadi apalagi kita bertekad ini menjadi rumah sakit internasional. Kita sudah dapat akreditasi internasional ya, tapi tentu kita bersama-sama untuk membesarkannya. Kita juga, Bapak Menteri Kesehatan juga menekankan bahwa rumah sakit vertikal, salah satunya rumah sakit RSUP M Jamil ini harus memperkuat diri supaya tidak banyak lagi masyarakat kita yang ke luar negeri. Ini yang ditekankan Bapak Menkes kita, luar biasa. Beliau sangat concern dalam hal bagaimana jangan terlalu banyak devisa kita pergi ke luar negeri, karena memang dari Sumatera Barat, dari Riau dan dari Jambi yang biasa datang ke RSUP M Jamil itu memang masih banyak yang ke luar negeri, padahal jauh lebih indah Sumatera Barat. Itu ya Pak Dovi ya? Ya, betul. Ya, mungkin perlu kami sampaikan, kita di M Jamil mempunyai nilai-nilai peduli Rumah Sakit M Jamil atau peduli RSMD ya. Jadi peduli itu P-nya adalah profesional, E-nya adalah empati, D-nya adalah daya saing, U-nya adalah utama, L adalah loyalitas, I-nya adalah ikhlas. Dan juga kami mempunyai nilai yang RSMD adalah singkatan dari ramah, sahabat, bermartabat, dan dedikasi. Jadi inilah keunggulan-keunggulan kami. Kami yakin ke depan Rumah Sakit M Jamil menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat ya, yang ingin berobat ke Rumah Sakit M Jamil. Tentu kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Kami sangat kuat di SDM, kami sangat cukup di SDM. Inilah keunggulan kami, dan tentu ini harus berproses sehingga diharapkan nanti baik SDM, baik sarana prasarana yang dibutuhkan akan menjadi suatu motivasi kami untuk bisa mewujudkan Rumah Sakit M Jamil dengan moto adalah kepuasan Anda adalah kepedulian kami. Baik, dan Pak Menteri pada hari ini meminta kita selalu berinovasi ya, karena memang inovasi adalah menjadi istilah yang ngetren pada saat ini. Ternyata kita sudah mulai dalam kesana, dan beberapa inovasi-inovasi yang telah dimunculkan ya. Jadi mulai dari Pak Dirut, mulai dari Direktur PKP, termasuk dari Bapak Dovi sendiri ya. Jadi kalau Direktur PKP, Direktur pelayanan tersebut itu melahirkan yang namanya Sihotri, sistem bagaimana orang yang katakanlah ingin cepat pulang ya, artinya memang boleh dipulangkan tapi masih harus pengawasan dokter, itu dirawat di rumah, home care. Sedangkan Dr. Dovi melahirkan suatu inovasi. Big Star, silakan Pak Dovi. Iya, tentu dari pelayanan kita harus melakukan terobosan-terobosan ya. Salah satunya juga jangan lupa bahwa rumah sakit terkenalnya itu adalah dengan berbagai macam riset yang merupakan aktivitas tentu berpedoman kepada pelayanan. Jadi pada saat ini kami lagi mengembangkan suatu aplikasi namanya Big Star, singkatan dari Big Data in Support of Analytical Research, yang adalah suatu aplikasi yang memudahkan ya SDM baik dokter, baik tenaga para medis untuk bisa mengumpulkan data-data penelitian sehingga mempermudah kita dalam melakukan penelitian-penelitian yang mudah, valid, dan terpercaya. Dan saat ini kami sedang dilakukan suatu penilaian oleh Kementerian Kesehatan, mudah-mudahan nanti menjadi salah satu yang bisa mewujudkan kami sebagai rumah sakit yang juga berbasis riset. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sedangkan Pak Dirut kita itu dia punya inovasi dalam hal pengadaan alat. Bagaimana pengadaan alat itu kalau misalnya kita sudah tidak memiliki dana yang cukup, baik dari rupiah murni ataupun maksudnya APBN, maka beliau punya strategi lain bagaimana melakukan leasing seperti itu, dan itu malah menjadi contoh sekarang untuk pengembangan bagi rumah sakit lain ya. Jadi
ini luar biasa ya. Kemudian dalam hal layanan kita bisa pastikan bahwa peralatan kita juga luar biasa ya, terbaik untuk Sumatera Barat, CT scan-nya, MRI-nya, bahkan kita punya alat untuk mengatasi disfusi ereksi yang betul-betul itu jauh lebih aman. Jadi artinya apa? Alat kita luar biasa lengkap ya. Kita juga punya dokter-dokter ahli dan betul-betul subspesialis ya. Jadi untuk ukuran Sumatera Barat ataupun regional Sumatera Tengah itu saya rasa memang belum ada duanya ya. Jadi ini adalah aset cukup aset baik, asetnya terbaik untuk Indonesia, terutama untuk di wilayah Sumatera. Sekali lagi ini sangat mungkin bagaimana membalikkan orang yang sering ke luar negeri kembali ya, ataupun mendapatkan layanan ke Jamil ya. Kadang-kadang promosi luar negeri luar biasa, tapi sebenarnya yang bekerja di sana juga kadang-kadang juga lebih banyak alumni yang bekerja ataupun yang kuliah di Fakultas Kedokteran, apakah itu di Andalas Padang ataupun di katakanlah di Sriwijaya seperti itu ya. Dan itu adalah orang-orang luar negeri, dan tamat dia kembali ke ke negaranya, mereka lah yang malah menjadi dokter-dokter. Jadi sangat potensi health tourism. Di satu sisi kita juga di tahun depan juga akan mengembangkan layanan herbal, bagaimana memang pengobatan herbal yang sangat diminati karena banyak orang yang tidak suka dengan obat. Artinya layanan kita juga selalu melakukan inovasi-inovasi, tidak hanya yang berbasis JKN saja. Hari ini kita juga telah melakukan layanan estetika seperti itu. Dan juga kita juga mulai merubah gaya pemasaran kita dengan melalui digital marketing. Silakan Pak Dovi. Ya, perlu kami sampaikan. Jadi selain Rumah Sakit M. Jamil sebagai pusat layanan, kita juga merupakan rumah sakit pendidikan. Jadi ini ada sejalan bahwa Rumah Sakit M. Jamil adalah rumah sakit pendidikan dan juga memberikan pelayanan, dan ini adalah suatu kekuatan-kekuatan kita untuk bisa melakukan bagaimana Rumah Sakit M. Jamil melakukan proses-proses pendidikan dan menghasilkan dokter-dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis maupun dokter subspesialis yang nantinya itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan unggulan-unggulan kita sebagai Rumah Sakit M. Jamil dengan Rumah Sakit Pendidikan tipe A di Sumatera bagian tengah. Rumah Sakit M. Jamil sebagai rumah sakit pendidikan utama kelas A, kami sudah terakreditasi internasional, dan saat ini kami juga akan menerima penghargaan sebagai rumah sakit best hospital, dan kami bersyukur bahwa ini adalah kerjasama kami semua di semua organisasi, di semua hospitalia Rumah Sakit M. Jamil, sehingga ini akan menjadikan kami bermotivasi untuk bisa berbuat lagi yang terbaik, untuk bisa melakukan hal-hal yang tentunya penghargaan ini bisa memberikan semangat kepada kami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan Rumah Sakit M. Jamil sebagai Rumah Sakit Center of Excellence. Ya, Rumah Sakit RSUP M. Jamil ya memang pada hari ini mendapatkan penghargaan ya Best Quality Improvement Award ya tahun 2022, tapi itu adalah suatu simbol ya. Tapi benar apa tidaknya silahkan lihat langsung, dapatkan layanan di RSUP M. Jamil ya. Mudah-mudahan akan lebih objektif di sana ya, apalagi petugas-petugas kita memang full of smile ya. Kemudian para dokter-dokternya juga silahkan bagaimana sentuhan-sentuhan mereka, karena kita memang kebetulan itu juga di bawah direktorat Bapak Dr. Dovi, itu tegas-tegas apabila memang ada hal-hal yang katakanlah pelanggan kita ataupun customer kita punya persoalan-persoalan, dia bisa langsung mengakses, bisa langsung melaporkan. Kita punya pusat pengaduan, dan itu bisa langsung kita tindak lanjuti, karena memang kita cukup ketat ya Pak Dovi ya dalam hal ini, karena kita harus menjaga mutu, karena bagaimanapun sebenarnya yang paling penting itu bos kita sebenarnya dalam layanan adalah masyarakat ya. Jadi ini yang sering kita sampaikan kepada seluruh hospitalia Rumah Sakit RSUP M. Jamil, di mana Dewan Direksi adalah pelayan bagi
manajemennya, yang kemudian manajemen melayani DPJP-nya ataupun dokter spesialisnya, dokter spesialis melayani masyarakatnya ataupun customer-nya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel YouTube 5 Pilar Media.